Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Cancer, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga 31 bulan Desember 2025. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian Cancer saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung saja. Ini dia. Ada energi dari Seven of Cups di sana, berikut ada energi dari Ace of Cups reverse, kemudian ada energi dari bukan five ya, four of Wands reverse, kemudian di situ, dan berikutnya ada di sini. Yup. Kemudian hadir energinya King of Pentacles reverse. Kemudian ada energi, waduh, yup. Yang kamu lakukan itu tuh kayak menjadikan dia sebuah permainan bagi kamu gitu ya. Bagi kaum Cancer di sini, mari lihat kok kamunya sedang usil gitu loh ya. Kok kamunya memang punya rencana gitu ya. Punya rencana yang sudah kamu susun baik-baik gitu ya. Bagaimana caranya kamu untuk ngerjain si dianya gitu loh ya. Jadi ya seperti kamu ngedeketin dia ya, cuman caranya kamu ngedeketin dia itu bukan cara ya, tapi maksudnya kamu ngedeketin dia adalah gitu loh, mau ngerjain dia gitu ya. Jadi benar-benar seseorang ini tuh macam bonekanya kamu saja gitu loh ya, yang mau untuk bisa kamu kendalikan, apakah di saat ini masanya dia bahagia kah, atau masa dia sedih kah, masa dia sangat merasakan kehadiran kamu, atau justru dia merasa kehilangan kamu gitu ya. Nah, jadi kamu kayak ya ingin punya otoritas di sini. Kamu ingin punya power, kamu ingin punya kuasa ya, nunjukin powernya kamu bahwa kamu bisa mengendalikan hidup dari si pasangannya kamu ini. Nah, seperti itu. Jadi tebar pesona kamunya ke dia ya. Mungkin ya di matanya kamu ini adalah barang enak nih, mau untuk dijungkir balikkan gitu ya. Nah, di sana ya. Dan kamu seneng gitu loh dengan game yang seperti ini kepada si dia. Seneng banget kamunya. Gitu ya. Beberapa mungkin kamu sudah sempat berhasil beberapa kali gitu ya. Melakukan permainan-permainan seperti ini kepada dia. Dan kamu ingin melanjutkan permainan ini. Gitu loh. Bisa-bisa memang kamu berangkat dari pengalaman ya, kamu berangkat dari pengalaman masa lalunya kamu, yang kamu ngerasa kamu dikacangin sama orang gitu ya, kamu udah cinta, seneng, naksir, suka gitu ya, kamu sudah ber-effort besar kepada seseorang gitu, tapi kemudian ternyata kamu dikhianati kah, kamu ditolak kah, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi akhirnya kamu, oke, aku akan jatuhkan korban sebanyak-banyaknya ya, untuk melampiaskan apa yang kamu alami dari si seseorang itu. Ya, seseorang itu ya bisa juga adalah dia, bisa juga ya siapa kayak gitu, si fulan namanya siapa gitu ya. Nah, di sana, dan dia adalah salah satu korban yang mau kamu taklukkan, mau kamu jatuhkan gitu. Nah, di sana ya. Atau dia nyakitin kamu pernah gitu loh, setelah apa yang kamu lakukan kepada dia gitu ya. Tapi kamu kayak ngerasa bahwa air susu dipalas air tuba gitu ya. Tadinya kamu punya niatan baik, jadinya di sini tuh kamu akhirnya punya niatan buruk. Ya, berganti dia di sana, berganti gitu. Dan ketika kamu melakukan ini, mari lihat kamu enjoy banget, kayaknya kamu nggak ada rasa bersalah gitu ya dengan maksud dan tujuannya kamu ini gitu loh. Malah kamu bisa tertawa, hahaha, siap-siap kamu ya, hati-hati kamu ya, gitu. Bodoh aja lah kamu udah, supaya kamu bisa aku permainkan sesuka hatinya aku. beberapa dari kaum Cancer kamu punya harapan yang seperti itu kepada si dianya gitu. Nah, kalau kamu di sini kayak sudah sempet berapa kali gitu ya berhasil tujuannya kamu ini
bikin si dianya itu tuh kemerungsung sendiri, bikin dia nangis, bikin dia malu, bikin dia apalah gitu ya, pokoknya kondisi-kondisi yang tidak baik gitu ya. Jadi kayak kamunya itu tuh boleh punya rasa percaya diri saat sekarang gitu ya. Oh, aku mau ulangi kali sekian untuk bikin dia nangis. Misal, aku mau ngulangin kali sekian untuk bikin dia itu tuh apa ya, dibadutin sama aku gitu. Ada percaya dirinya kamu bahwa kamu itu tuh mampu ngerjain si dianya. Nah di situ ya, percaya diri kamu ya. Di sini. Jadi datang kayak psycho kamunya ini itu Cancer. Macam psycho kamu kok kayaknya bisa menyakiti orang lain adalah sebuah kebanggaan bagi kamu. Bahwa sebuah kesenangan bagi kamu. Ya, agak lain juga kamu ini bos. Apalagi kalau dia ndak ada ngapa-ngapain sama kamu ya, dia nggak ngejahatin kamu kah. Gitu ya. Dia nggak ada ngejahatin kamu, tapi kemudian kamu punya rencana yang seperti itu ya, oh psycho kamu, perlulah kamu ini tuh ya, minum obat lah dulu kamu ya, masuklah dulu kamu ke itu rumah bobok-bobok cantik di tempat ODGJ. Ya, di sana. Tapi ini pasti ada alasan besar, oke? Kalau dibilang kamu gila sih, ya nggak gila juga ya, cuman itulah ya. Ya kamu jangan-jangan menganggap bahwa ya ini hanya permainan hidup doang gitu loh. Ya salah orang lah, siapa yang kenapa mau sama aku gitu. Kok mau terpesona oleh aku gitu. Hati-hatilah kamu narsis ya. Hati-hati kamu di situ. Nah, itulah. Kecuali kalau misalnya kamu mau balas dendam sama dia ya, karena memang misalnya dia mintain duitnya kamu terus dia bawa kabur gitu ya. Atau kemudian dia bikin kamu hamil tapi dia nggak mau tanggung jawab ya monggo lah silakan kamu menjadi orang yang mengambil peran dari semesta, ya nggak usah semesta yang turun tangan untuk balasin karmanya dia, kamu aja lah yang balasin gitu ya. Itu masih bisa diterima sih, walaupun memang ada jalan lainnya untuk menyikapi situasi pahit gitu ya. Di sana. Namun ya udahlah, terserah kamu aja. Yang jelasnya di sini tuh apa yang terjadi kepada dia gitu ya, itu tuh sangat penting untuk kamu atur. Itu saat sekarang maunya kamu. Penting banget, itu hal yang harus kamu lakukan, seolah-olahnya begitu kalau mari lihat ya. Ini kayak job desk-nya kamu. Gitu ya, mau bikin dia ndak bisa tidur malam, ndak enak makan ya. Bikin dia merasa rugi gitu ya, algojo lah kamu ini ya saat sekarang. Itu gambaran dari kamu, harus nangis orang ini, harus sedih orang ini. Ada ketetapan yang kamu buat di dalam dirinya kamu. Ini goalnya kamu soalnya gitu ya, goalnya kamu harus bisa ngerjain dia. Seperti itu kalau mari lihat ya. Jadi ya balik lagi, mungkin hanya dengan dia saja ya kamu berlaku seperti ini, tidak dengan yang lain. Karena ya itu, kamu sudah ber-effort, tapi effortnya kamu bisa-bisa kamu rasa tidak dihargai oleh dia. Seperti itu ya. Tidak ke semua orang kamu lakukan tindakan yang seperti ini. Bisa-bisa ya hanya terkhusus kepada dia. Gitu. Atau ya vice versanya tadi. Karena kamu dilukai oleh siapa gitu ya, di masa kamu SMA kali gitu ya, masa kamu SMP gitu ya, akhirnya bikin kamu jadi playboy, bikin kamu jadi playgirl gitu ya, jadi buaya atap kamu ya, di sana kan. Jadi sudah seperti kebiasaan bagi kamu untuk melampiaskan traumanya kamu tentang orang masa lalu. Kayaknya kamu perlu healing lah dari cerita masa lalu itu. Dia yang nyakitin kok gitu kan, dia orang-orang masa lalu kamu itu yang nyakitin kamu. Jadi janganlah mentransfer, menyebarkan virus ya menjadi pandemi. Orang jadinya kapok dengan urusan percintaan. Oke, nah dilihat dari dianya sendiri, boleh kamu mau melakukan apa saja kepada dia, boleh. Tapi apakah sampai saat ini dia berhasil untuk kamu kerjain? Ya bisa-bisa ya enggak sih, belum. Terutama kalau hubungan kalian itu masih baru-baru ya, belum gitu lah. Nah, dan mungkin enggak sih
bahwa kamu akan berhasil gitu ya. Kalau ini lagi-lagi ya, ini hubungan yang masih baru ya, apakah mungkin kamu berhasil ngerjain dia? Chance-nya itu tuh kayaknya di poin 60-40. 60 gagal, 40 berhasil untuk di saat ini. Gitu loh. Ya, kalau ini orang baru ya, yang menjadi target buruannya kamu, sasaran empuknya kamu. Itu dia, 60% kamu gagal, 40% kamu berhasil. Nah, kalau ini ceritanya orang yang sudah lama gitu ya, udah sempat ada relationship-nya dia dengan kamu gitu ya. Kalian sempat pacaran, kamu sempat bersama dengan dia dalam ikatan pernikahan. Kamu berhasil nggak sih? Nah, ini tuh bisa yang kayak dia udah pinter di saat sekarang. Dia udah pinter. Nah, jadi dia boleh tahu ini dia ya, maksudnya kamu ini tuh apa ke dia gitu loh. Jadi dia bisa ngerti bahwa kamu sedang menikmati ya. Kamu sedang menikmati kemenangan ya, apabila kamu bisa berhasil bikin dia nangis gitu. Bisa bikin dia pucet pasi gitu. Dan dia bilang bahwa aku nggak mau lagi. Aku nggak mau lagi seperti itu. Udah cukup tuh. Udah cukup, kamu boleh mengkontaminasi dia. Kalau di saat sekarang, ogah, aku udah lebih pinter daripada yang kemarin-kemarin. Jadi tentu ya, kalau kamu berusaha untuk deketin dia, untuk bisa melancarkan jurus-jurusnya kamu, mari lihat dia bisa menghindar dia, menolak dia. Yuk ketemuan yuk, katanya kamu. Dia bisa, ya dia bisa aja langsung jawab ya, aduh sorry aku nggak bisa, aku sibuk. Atau dia bisa aja bilang oke, oh iya boleh kita ketemuan gitu ya. Namun apakah dia akan datang dalam pertemuan itu? Apakah dia akan menganggap serius pertemuan itu? Bisa-bisa sih enggak. Gitu loh. Ya, karena berangkat dari pengalaman, mungkin kamu yuk pernah nih ngerjain dia gitu ya, bilangnya janjiannya ketemu jam 3 sore gitu ya. Tapi ternyata kamu yuk enggak nongol-nongol, hilang kamu ya, kamu nge-ghosting dia gitu ya. Dia tunggu kabarnya kamu. Jadi enggak nih ketemuannya. Dia nunggu-nunggu karena janjinya kamu mau jemput dia gitu ya. Dia tunggu-tunggu, loh kok kamu nggak datang? Nah, jadi dia ya lagi-lagi berangkat dari pengalaman dengan kamu. Paling-palingnya hanya bibirnya aja bilang oke, kita ketemuan. Tapi ya dia nggak ada rapiin dirinya dia ya. Nggak ada dia punya rencana untuk sungguh-sungguh ya mau berjumpa sama kamu, menepati janji gitu. Jadi kayaknya seseorang ini tuh boleh ya, kamu ngerjain aku, kamu lihat tindakannya kamu mau ngerjain aku nggak berhasil di sana. Dia mau tahu, dia mau ngasih tahu sama kamu ya, bahwa jurus-jurusnya kamu itu tuh udah dibaca sama dia gitu. Jadi ada permainan mental emosional di sini ya. Yang satu menyerang yaitu kamu, yang lain menangkis, mengelak, menghindar dari serangannya kamu. Nah, itu si dia. Gitu loh. Jadi dia tuh kayak mau ngasih tahu juga sama kamu, enggak, aku enggak sasaran empuknya kamu gitu loh. Kalau kamu singa, aku harimau. Gitu dia. Ya, di sana. Tak sebegitu mudah. Ya, di sana dia. Aku udah tahu maksud tujuannya kamu itu tuh buruk sama aku. Dan ya beberapa kayaknya langsung aja menghindar dari kamu ya, kalau mari lihat. Jadi kayak udah cukup nggak boleh. Aku harus menjaga dirinya aku dari kamu. Gitu. Kamu tuh predator katanya dia ya. Mendingan lari, kabur gitu dia. Ya. Daripada dimangsa sama kamu gitu ya. Predator soalnya di matanya dia gitu ya, Cancer. Di sana. Jadi mau kamu chatting kayak dia bisa aja tuh, mampus itu, nggak usah balas chattingnya kamu gitu. Apaan sih, blokir aja kamu sekalian. Nah, bisa di sana dia ya, dia blokir kamu gitu. Mau kamu datang ketemu sama dia bisa itu langsung mengelak, dia kabur dia dari kamu. Dia lihat, waduh ini datang nih, misalnya kamu ketok-ketok rumahnya dia misalnya, assalamualaikum gitu kamunya ya, shalom gitu. Dia dengar, suaranya kamu nih gitu. Atau dia lihat dari CCTV ya, kamu di depan pintu. Ya, udahlah pura-pura aja diem. Gitu dia, diem aja, nggak usah buka pintu gitu. Bikin aja suasana seperti ini, rumah lagi kosong, orangnya nggak ada. Nah begitu dia, ya ngendep dia, diem dia gitu ya. Supaya nggak bisa jumpa sama kamu.
gitu loh. Jadi ya kedatangannya kamu entah dalam bentuk apapun itu, dalam bentuk chattingan kah, teleponan kah, gitu ya, atau pertemuan secara langsung kah, cenderungnya sih mari nampak ditolak sama si seseorang ini, nggak dia balas, nggak dia respon, gitu ya. Balasan atau responnya dia hanya secukupnya saja kalau itu pun ada, gitu loh. Jadi kayak kamu bilang, ih aku kangen banget sama kamu, dalam hati dia bisa tuh ngomong gini, oleh di bibir manis bibirnya kamu gitu ya, oh, lambemu gitu dianya ya gitu di sana ya. Jadi kayak dia nggak boleh percaya gitu loh. Jadi kalau kamu tanya, Cici Mari, apakah orang ini sesungguhnya ada nggak sih ketertarikannya dia sama aku, misalnya kamu tanya gitu ya. Maka jawabannya sebenarnya seperti ini, tertarik mah tertarik gitu loh. Ada perasaan senang sukanya dia. Kalau kalian ini tuh sudah lama nih sempat ada dalam urusan pacaran atau pernikahan, dia punya cinta ke kamu. Dia punya cinta. Namun walaupun dia punya perasaan yang demikian, dia tuh kayak ya ndak selemah itu ya, terlarut dalam perasaannya dia. Itu. Ndak mau dia larut. Gitu loh. Apalagi kalau kamu memang pernah berhasil ngerjain dia gitu ya. Nah, dia bisa ya cinta, tapi bego jangan. Gitu modelnya dia. Udah berapa kali ini dikerjain sama Cancer gitu. Masa iya sih mau menjadi keledai, jatuh terus di lubang yang sama. Ogah gitu modelnya dia di sana. Ya. Emangnya gua rusa apa mau dijadiin sebagai sasaran empuk? Gitu dia. Nggak bisa. Gitu. Aku cewek apaan? Aku cowok memangnya aku cowok kayak gimana di matanya kamu? Enggak. Nah, di sana dia ya. Cinta boleh cinta, sayang boleh sayang gitu. Tapi enggak boleh ketika mencintai dan menyayangi seseorang menjadi jatuh di depan orang itu. Di sana dia ya. Jadi makanya kata Mari, tidak berhasil ini jurusnya kamu. Hanya 40% chance-nya. Ya, setidaknya untuk di saat sekarang loh ya, enggak tahu lah kalau untuk esok lusa gitu ya. Kalau kamu masih punya niatan untuk meeting seseorang ini ya. Nggak tahu lah kalau untuk esok lusa kamunya bisa berhasil. Tapi di saat ini dengan maksud dan tujuannya kamu yang nampak-nampaknya nyeleneh ini gitu ya, ini kamu belum dapat trofi kemenangan di situ loh. Nah kalau kamu agaknya ngotot-ngotot gitu ya, oh aku harus ngerjain dia nih, bener-bener nih ngerjain dia. Kalau kamu maksa ya, biar dia bisa kalah di depannya kamu, nanti ini bisa jadi bumerang bagi kamu. Bisa jadi bumerang bagi kamu sendiri. Gitu loh. Soalnya kamu bisa kesel, kamu bisa penasaran. Kok nggak nangis sih? Gitu loh. Kok dia nggak resah sih? Kok dia nggak marah-marah sih? Kok dia nggak kelihatan seperti orang sedih ya? Kok dia nggak nampak seperti orang yang stres ya? Berarti belum berhasil nih. Aku usahain. Kalau kamu ngotot kayak gitu, repot sendiri nanti kamunya. Ya, setidaknya untuk di saat ini loh ya. Jadi mendingan kalau memang punya niatan-niatan jelek-jelek kayak gitu mah, nggak usah lah. Nggak usah. Gitu. Healing aja kalau memang dianya itu tuh pernah menjadi pelaku kejahatan di matanya kamu. Healing aja kamu. Gitu loh. Nggak usah kamu kayak mau jadi asistennya semesta ya. Untuk membalaskan karma kepada dia. Kamu enjoy aja, kamu nikmati hidupnya. Kamu ngapain kayak kamu gitu ya. Cari kayak cinta yang tulus. Jika gara-gara dia kamu pernah mengalami cinta yang pahit. Gitu loh. Di sana. Karena apapun yang kita lakukan, ya pada akhirnya itu tuh akan berbalik juga kok. Cepat atau lambat itu akan berbalik kepada kita. Gitu ya. Karena dari hukum spiritualnya, kita tuh nggak ngelakuin sesuatu untuk orang lain, tapi kita sedang melakukan sesuatu untuk kita. Seolah-olahnya tuh gambarannya kita begini dan begitu ke orang lain. Tapi berdasarkan hukum oneness ya, oneness, kesatuan gitu. Jadi nggak ada itu dia, aku, kamu, aku, kalian, aku, nggak ada.
Itu bahasanya itu tuh ya, kalau bahasa semesta adalah kita. Nah, seperti itu. Ya. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Pisces, kemudian Virgo, ada energi dari Sagittarius di sini, Gemini, berikut ada energi dari Scorpio, ada energi dari Libra, Aquarius masuk, ada energi dari Aries di sini, Capricorn, Pisces, Scorpio, dan Cancer menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.